Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ini kita masih membicarakan tentang teorema Pythagoras. Tapi ini hanya sekelumit saja, meneruskan yang terakhir kali yang belum kita bahas sebelumnya, yaitu tentang sudut-sudut istimewa pada segitiga siku-siku. Untuk materinya silahkan bisa kalian copy di buku catatan tentang teorema Pythagoras yang ini. Yang lebih utamanya, lihat yang di highlight merah, yaitu sisi pendek berbanding sisi tengah, berbanding sisi panjang sama dengan 1 berbanding akar 3 banding 2. Ini untuk segitiga yang sudutnya istimewa atau sudut 30 derajat dan 60 derajat. Kemudian segitiga yang kedua itu adalah yang sudutnya 45 derajat. Ini untuk segitiga siku-siku yang sama kaki. Perbandingannya dari ketiga sudut itu adalah 1 banding 1 dan banding akar 2. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas soal-soal. Oke, kalian bisa lihat di LKS kalian yang halaman 8 dan halaman 9. Yang nomor pertama ini, ingat pertemuan yang kemarin tentang triple Pythagoras. Di antara kelompok 3 bilangan berikut ini, manakah yang membentuk triple Pythagoras? Oke, yang pertama yang A-nya. Kita lihat. Lihat 3 angka ini, kita misalkan yang terbesar itu merupakan hipotenusanya. Berarti yang 6 kuadrat sama dengan yang kedua lainnya dijumlahkan. 2 kuadrat lainnya dijumlahkan. Benar tidak? 6 kuadrat itu 36 sama dengan 16 ditambah 25. 16 tambah 25 hasilnya 41. Tidak sama kan? Berarti ketiga angka ini bukan merupakan triple Pythagoras. Selanjutnya kita cek satu persatu yang B. Yang B ini kita lihat di sini. Yang terbesarnya adalah 20. 20 kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 20 kuadrat itu adalah 400 dan 16 kuadrat ditambah 144. (256 tambah 144) itu adalah 400. Berarti yang ini adalah triple Pythagoras. Nah, yang beginilah yang disebut dengan triple Pythagoras. Silahkan kalian cek yang C sama yang D-nya. Lanjut kita ke nomor 2. Tentukan jenis segitiga dengan panjang sisi-sisi sebagai berikut. Nah, kita cek lagi. Kalau ini merupakan triple Pythagoras, berarti itu adalah segitiga siku-siku. Seperti tadi, kita cek yang terpanjang yang merupakan hipotenusa.
5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini adalah 25, kemudian 16 ditambah 9. 25 sama dengan 16 tambah 9, 25. Berarti ini adalah segitiga siku-siku. Kalau sama, antara C sampai penjumlahan yang lainnya sama, berarti itu adalah segitiga siku-siku. Kita cek lagi yang B. Yang terpanjangnya 6. 6 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini 36. 5 kuadrat itu 25 tambah 16. 36, 25 tambah 16 kayak tadi 41. Berarti lebih besar yang penjumlahannya kan? Kalau lebih besar penjumlahannya, berarti ini adalah segitiga lancip. Nah, bisa kan membedakan kan? Kalau yang sama berarti segitiga siku-siku, kalau penjumlahan lebih besar daripada yang hipotenusa atau yang paling panjang, berarti itu adalah segitiga lancip. Kita contoh yang C. 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 9 sama dengan 4 ditambah 1. Berarti lebih besar yang hipotenusanya. Makanya ini disebut dengan segitiga tumpul. Itulah jenis-jenis segitiga yang kita cek dengan Pitagoras. Untuk jadi diketahui jenis segitiganya apa, apakah siku-siku, lancip, atau tumpul. Lanjut yang nomor 3. Nah, kalau diketahui segitiga PQR, siku-siku di P dengan PQ-nya 12 dan QR-nya 13. Sekarang buatlah sketsa segitiga tersebut. Kita buat dulu sketsanya. Ini segitiga PQR. Ceritanya ini siku-sikunya di P. P, Q, R, sudut ini R. PQ-nya 12, PQ-nya 12, QR-nya 13. Yang ditanyakan ini kan, yang belum diketahui PR-nya. Ini sketsanya. Sedangkan sekarang untuk mencari PR, karena yang PR ini bukan hipotenusa, berarti rumusnya yang hipotenusa yaitu QR kuadrat dikurangi, bukan dijumlah ya. Kalau yang ditanyakan yang hipotenusa, baru yang lainnya dijumlah. Kalau yang ditanyakan yang siku-siku bukan hipotenusa, berarti hipotenusa dikurangi yang satu lagi, sisi satu lagi. Yang di sini adalah PQ. QR-nya 13. PQ-nya 12. 13 kuadrat itu 169. 12 kuadrat itu 144. 169 dikurangi 144 itu adalah 25. Nah, ini masih dalam bentuk kuadrat. Berarti untuk menghilangkan kuadrat pakai akar kuadrat. Akar dari 25 itu adalah 5. Berarti PR-nya adalah 5 cm. Tuh, yang nomor 3 sudah selesai. Sekarang lanjut ke nomor 4. Kalau diketahui panjang hipotenusa suatu segitiga siku-siku adalah 15 cm. Sedangkan panjang sisi siku-sikunya 12 cm dan X cm. Berapakah nilai X? Yang ditanya kan X.
X kuadrat sama dengan, nah ini udah diketahui hipotenusanya, berarti 15 kuadrat dikurangi satu lagi 12 kuadrat. 15 kuadrat itu 225 dikurangi 144. Dan untuk menghilangkan akar, pangkat kita pakai akar. 225 dikurangi 144 itu adalah 81. Akar dari 81 adalah 9. Berarti X-nya panjangnya adalah 9 cm. Mudah kan? Lanjut, yang nomor 5. Di sini ada 2 buah segitiga. Nah, nyatakan hubungan yang berlaku mengenai sisi segitiga pada gambar di bawah ini. Di sini ada segitiga PQR sama segitiga LMN. Contoh yang A aja. Di sini ingat harus kita cari dulu hipotenusanya. Yang gambar A ini yang hipotenusanya itu adalah yang Q. Sedangkan yang B hipotenusanya itu adalah yang N. Ingat, hipotenusa selalu menghadap atau berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, ini di sini yang gambar yang ini sudut siku-sikunya yang di sini, makanya N itu adalah hipotenusanya. Sedangkan yang di A ini hipotenusanya di Q karena siku-sikunya di sini. Nah, contoh yang pertama yang A saja, nanti kalian silakan kerjakan yang B. Berarti Q kuadrat sama dengan, karena ini hipotenusa, yang lainnya tinggal dijumlahkan. P kuadrat ditambah R kuadrat. Sedangkan kalau P kuadrat sama dengan berarti Q kuadrat dikurangi R kuadrat. Yang terakhir, R kuadrat sama dengan Q kuadrat dikurangi P kuadrat. Nah, ini ya jawaban untuk yang A. Silakan kalian cari sendiri jawaban yang B. Lanjutnya nomor 6. Sini, sebuah segitiga mempunyai koordinat titik-titik sudut 2,1, 2,-4, dan 14,1. Ingat tentang koordinat yang pelajaran sebelumnya. Nih, selidiki dengan triple Pythagoras, apakah segitiga itu siku-siku atau bukan? Sebelumnya kita gambarkan dulu, ada berapa satuan. Ini yang titik yang pertama, X-nya di 2, Y-nya di 1. Sini 2, X-nya 2, Y-nya di 1. Berarti titiknya berada di sini. Kemudian titik selanjutnya di 2, -4. Ini -1, -2, -3, -4 di sini. Jadi koordinatnya di sini. Kemudian yang terakhir 14, 1, X-nya 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 1 di sini. Titik-titiknya sudah kita tandai, kemudian kita hubungkan.
tarik garis. Membentuk segitiga kan? Ini lurus, ini satu, berarti ini adalah segitiga siku-siku. Coba dari 1 sampai ke 4 ini ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan, sedangkan di sini ada 14 dikurangi 2, 12 satuan. Nah, sedangkan yang ini itu ada 13 satuan. Benar enggak? Ini merupakan triple Pythagoras. Kita cek saja. 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ini 169, 144 ditambah 25. 144 tambah 25, 169 kan? Nah, berarti kalau yang sama seperti yang sama penjumlahan dua sisi yang lainnya sama dengan kuadrat dari hipotenusanya, berarti ini adalah segitiga siku-siku. Nah, ketiga angka ini berarti adalah triple Pythagoras. Udah paham kan?